Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa bertemu berwajah di kampus STI IEU ini dalam rangka menghadiri majelis pengajian yang mulia. Alhamdulillah semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta semua keluarga, sahabat dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya, termasuk kita yang berada di ruangan ini yang selalu mengharapkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kami takzimi Bapak Ustadz Haji Syaijan Saijan Sarjana Agama MSI MHUM, Bapak Insinyur Rifai Arif MM Ketua STI IEU Yogyakarta, Bapak Ibu Wakil Ketua 1, 2, dan 3, Bapak Ibu para dosen dan karyawan beserta sivitas akademika STIU yang tidak saya sebut satu persatu. Mohon izin di sini saya Mundi Dawuh dari pengelola pengajian untuk menghantarkan dan mendampingi acara pengajian pada siang hari ini. Untuk itu selanjutnya akan saya bacakan tata urutan acara pengajian. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kalam ilahi oleh Ibu Laras, yang ketiga adalah maudhu hasanah oleh Ustadz Haji Syaijan SAG MSI MHUM, yang keempat adalah doa penutup oleh Bapak Ustadz, dan yang kelima adalah foto bersama. Intinya yang terakhir tadi, foto ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara pengajian pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu kalam ilahi oleh Ibu Laras. Waktu secukupnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul
demikian acara yang kedua, yaitu kalamilahi oleh Ibu Laras. Selanjutnya acara yang ketiga, yaitu Maulid Hasanah. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Ustadz Haji Syekh MSAG MSI MU. Semoga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh keluarga besar Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi tuh banget ya. IEU, terlebih pengambil gambar yang mirip Bobo. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kepada Allah ala kulli hal, dalam keadaan seperti apapun. Biasanya orang bersyukur hanya ketika mendapatkan berbagai kenikmatan, ya kan? Bahkan ketika kena musibah pun sebetulnya ada celah-celah kita untuk bersyukur. Karena apa? Banyak orang-orang yang jauh di atas kita, musibah yang ia alami. Mestinya kita tetap bersyukur. Alhamdulillah. Bulan Juni, Juli, Agustus, banyak saudara kita yang dipanggil oleh Allah secara rombongan, kolektif, kolegial, berjamaah. Alhamdulillah, pembawa acara belum termasuk rombongan yang kemarin. Lalu kita kapan? Wali kulli ummatin ajal, kata Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat, kata Allah, sudah punya batas masing-masing. Maka mudah tidak jaminan kalau ternyata usianya lebih lama. Sehat bukan jaminan ternyata meninggal tidak datang secara tiba-tiba. Buktinya tetangga saya, Vanessa Angel. Loh, siapa yang mengira masih usianya jauh di bawah kita? Ya, anaknya masih imut-imut, usia 1 tahun. Suaminya juga masih tampak begitu muda. Tapi ketika Allah menghendaki, tidak ada satu
yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman main bulu tangkis saya Markis Kido, ya hanya beda lapangan saja, sampai waktu saja. Ya. Siapa yang mengira beliau jauh lebih teratur olahraganya daripada kita? Mungkin juga makannya lebih teratur daripada kita. Tapi ternyata olahraga pun bukan sesuatu yang bisa menghentikan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita snack saja nunggu pengajian. Ya. Itu saja sudah dihitung ya Pak Laras. Isinya ada 4. Lihat saja. Ya kan begitu. Maka sakit yang berlebih pun tidak jaminan kalau usianya lebih pendek. Saya pernah ngisi di salah satu kesatuan TNI waktu itu, ada salah satu anggotanya yang sudah divonis usianya tinggal kurang 1 bulan. Tentu yang menvonis dokter yang tahu ilmunya, karena yang bersangkutan itu pengkonsumsi narkoba. Ya namanya oknum dimanapun ada kan seperti itu. Kata dokter, Anda usianya tinggal kurang 1 bulan. Karena tentu melihat bagaimana jantungnya, kemudian paru-paru, lambungnya, itu kan kata dokter. Tapi begitu gelisahnya yang bersangkutan ketika vonis disampaikan oleh dokter. Pas gelisah-gelisahnya ada temannya yang kebetulan anaknya sekolah di tempat saya di SD Muhammadiyah Nitian sekarang saya. Nah, kemudian apa dia sampaikan, nggak usah takut dengan kematian karena apa? Al mautu babun wa kullun nasi dakhil. Meninggal itu adalah pintu dan setiap orang akan melalui pintu meninggal dunia. Maka hati-hati yang sekarang duduknya dekat dengan pintu. Harap pindah mesti. Waktu berjalan begitu cepat, dia sampaikan, yang penting Anda taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Beliau bertaubat betul, sisa waktunya beliau gunakan untuk istighfar, sholatnya mulai tertata, ngajinya, tadarusnya, dan lain sebagainya. Namun demikian waktunya berjalan terus sampai akhirnya di akhir bulan pada saat itu. Sido mati opora, sido mati opora, sido mati opora, sampai pukul 00 belum mati juga itu. Sehingga jangan-jangan malaikatnya lupa jadwal katanya. Sampai beralih di hari berikutnya, ternyata sampai sekarang beliau masih hidup. Hanya beliau itu kemudian mutasi kerja ke Jawa Timur karena khawatir ketika tetap di Jogja dia akan tetap bertemu dengan teman-teman yang dulu pernah mengkonsumsi narkoba bersama-sama. Ada satu permintaan sebelum dia pindah ke Jawa Timur. Apa? Ingin ketemu dengan dokter yang dulu menvonis usianya tinggal kurang 1 bulan. Dia ke sana. Assalamualaikum. Keluar orang sudah sembuh waktu itu. Karena guyu-guyu lah. Oke, alhamdulillah. Monggo Pak, monggo wonten kersa menapa. Mbah nyuwun sewu kula badhe sowan Pak Dokter. Pamitan. Guguk nangis simbah tadi, ternyata apa? Dokter yang menvonis usia pasien kurang 1 bulan meninggal duluan 1 minggu sebelum tadi pasien datang ke rumah. Dokternya dulu ternyata, bukan pasiennya dulu. Ini bagian-bagian motivasi kita agar tetap semangat, walau sedang sakit pun tetap semangat. Yang kedua, alhamdulillah Allah berikan sehat kepada kita. Sungguh makan dan minum itu terasa nikmat karena sehat. Ketika kemarin corona begitu, banyak orang nggak ada rasanya, nggak ada baunya. Setiap sakit tidak hanya corona. Silahkan ibu-ibu greges-greges waktu
pilek. Iya toh? Nah coba saja kalau makan mesti nggak enak, dan pasti. Tapi kalau kita sehat penuh apapun akan nikmat. Saya pernah hanya pakai kecap, tambah rajangan berembang, rajangan lombok, wah enak sekali. Karena di sampingnya ada grameng bakarnya. Tapi kalau ada gramengnya, kalau kita nggak sehat juga tidak akan nikmat. Yang ketiga, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bersilaturahim. Sungguh luar biasa manfaat silaturahim. Kata Allah, ya kata Rasulullah yang pertama, dimudahkan rezekinya. Ya Allah, satu hari saya belum dapat snack sama sekali, sampai sini dapat snack. Dan termasuk ini Siti mewah, jarang loh pengajian kok ada kopinya, jarang. Hanya di sini. Hampir setiap hari saya keliling itu belum ada yang kemudian memberikan apa minuman kopi, hanya di sini. Nah tolong dibungkus aja ya. Ya ini karena silaturahim. Memanjangkan umur tidak perlu diragukan. Walau bukan secara matematik, tapi saya pernah ngisi pengajian lansia, pengajian akbar lansia. Yang hadir berapa? Ada 5 waktu itu yang hadir. Yuk. Kan banyak tetap 5 ya, karena lansia. Iya. Saya tanya satu persatu, usianya hampir rata-rata 94 tahun. 94 tahun. Mohon maaf saja sekarang 45 tahun, 50 tahun itu sudah mulai asam aurat. Ya toh? Kadang kolesterol naik. Loh, ini 94 loh. Dari pendengarannya tidak perlu diragukan. Mohon maaf saja, saya tanya nggak pernah kemudian tolong diulangi, nggak pernah. Mbak Yusuf Bintang, ayo, alhamdulillah, umur kula sak menika sampun 92 tahun. Saya tanya sebelahnya, nek jenengan pripun Mbak? Kula niku 94 seprapat. Ada begitu, karena tidak mungkin seusia, kalau perbedaannya mungkin ya 2-3 bulan dan lain sebagainya. Ketika melihat tidak ada satupun yang waktu itu salah lihat, buktinya apa? Ketika kelima-limanya mengambil snack, tidak ada yang keliru ambil, langsung tepat sasaran. Loh, ini artinya apa? Penglihatannya sangat bagus di usia 94. Ketika dahan, nggak ada dahan kok kemudian dihindarkan karena mungkin ada faktor apa. Waktu itu menunya hanya satu, yakni rawon Jawa Timuran. Tetap beliau makan seperti yang lain. Sehingga saya tanyakan apa rahasianya. Beliau sampaikan, alhamdulillah kami itu dari dulu itu memegang teguh senang bersilaturahim. Nah ini kami berlima ini dulu cewek-cewek centil itu sak kelas ketika SMP ini masih bersama sampai sekarang, jadi menjadi wadah silaturahim. Lo temannya Mbak, ayo wis mati kabeh. Itu bagian-bagian yang luar biasa. Dan insya Allah kita juga thalabul ilmi, saling berbagi ilmu. Yang kata Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang senang ngaji kata Rasul, maka dimudahkan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak kita tahu jalan ke arah sana? Ya kan? Lah orang tidak tahu jalan ingin sampai tujuan. Ini kata Purnomo dalam sinetron tukang ojek pengkolan dijawab Belgedes. Berarti ya kan? Tidak mungkin. Oh nggak tahu jalan. Saya pernah ngisi pengajian di daerah Dongkailan waktu itu. Dongkelan. Ya tak? Saya tidak dijemput. Ya sama juga di sini juga nggak dijemput. Tapi kalau sini kan apa? Harus bola-balik lewat sini kok. Dan rapatnya juga di dinas itu. Ya sering yang seperti itu. Saya belum pernah dijemput, hanya ancer-ancer perempatan Dongkelan ke utara. Tapi ya saya tahu itu. Tapi gang keberapa ke baratnya itu yang saya tidak tahu.
Pokoknya bismillah ambil satu gang yang berapa saya lupa. Saya langsung dengan yakinnya pasti sampai tujuan. Saijen yang tidak tahu jalan tentu tidak semudah orang yang tahu jalan. Plus langsung mentok sampai tembok berwarna putih. Ada tulisan Sasonoloyo. Ya kan? Mengapa Saijen sampai kuburan? Wong tidak tahu jalan. Sekarang orang-orang bagaimana dia bisa sampai surganya Allah ketika dia jalan menuju ke sana saja tidak tahu. Sekarang sudah lumayan pengajian mulai menggeliat. Masa paceklik sudah mulai tertinggal. Ini setiap hari ada, tadi malam akikoh. Sekarang besok ada 3, minggu ada 3. Laris. Iya, salah. Semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besar beliau, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semuanya. Amin. Ibu dan bapak yang kami hormati, sukses. Setiap orang pasti ingin mendapatkan kesuksesan, siapapun itu. Tapi tidak setiap orang mau melalui proses menuju kesuksesan. Ada yang seketika ingin sukses, padahal apa? Tidak mungkin akan terjadi hal yang semudah itu. Betul Pak Dik? Masa kecil? Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguh Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubahnya sendiri. Artinya apa di sini? Tidak ada sesuatu yang datang dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu yang datang dengan seketika. Tidak ada sesuatu yang datang dengan ijik-ijik. Ya bisa ujuk-ujuk, ijik-ijik. Pertemuan tidak ada, baik proses. Maka apa? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu kecuali sesuai dengan usaha yang ia lakukan. Loh, Quran itu. Loh, saya juga orang di Sumatera. Malah sekolah sampai 10 tahun, di Nitian saya sudah 7 tahun, masuk 8 tahun, di Gresik kepala sekolah 2 tahun, di total sudah 24 tahun jadi kepala sekolah. Karena saya bukan PNS, sehingga apa? Tidak terikat dengan golongan berapa untuk jadi kepala sekolah. Yang penting punya semangat gitu ya, dedikasi, punya terobosan ya sudah. Ya saya mengabdi 2 tahun di SD Muhammadiyah sampai langsung diangkat jadi kepala sekolah di Gresik. Terus kemudian kembali ke Jogja sampai sekarang. Itu seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita ketika ingin mendapatkan kesuksesan tadi? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kata Allah. Jikalau penduduk dalam suatu negeri, andaikan kampus dalam suatu kampus, desa dalam suatu desa, SD dalam suatu SD, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, maka la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Pasti Allah akan membuka keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ini janji Allah, surah Al-A'raf ayat 96. Janji Allah begitu. Amanu wattaqau, syarat mutlak ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan. Ya, tentu bukan hanya dunia saja, tapi juga akhirat. Dunia itu hanya sebentar. Makanya orang mengatakan urip ning dunia ibarat mampir ngombe di sini, ibarat mampir ngombe. Mampir ngombe. Panas ya apa? Motor pahit kenapa? Memang hidup kalian juga harus pahit. Jangan manis terus. Mau gula rada larang wira. Nggih. Baik, ya dah.
Jadi akan dibuka pintu keberkahan. Apa berkah itu? Ziyadatul khairi, banyaknya kebaikan-kebaikan yang bisa dilaksanakan. Lalu indikator orang-orang yang aman wattaqau, orangnya seperti apa? Yang pertama, orangnya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah berkecil hati, tidak mudah kagul, tidak mudah baper, tidak mudah apa Andin? Ya, ini loh. Ketika kita menghadapi ujian Allah berupa wabah COVID, bagaimana komentar-komentar kita dan saudara kita? Keluhan mereka bagaimana? Lebih banyak mengeluhnya daripada dia menerima ujian bagian untuk mengangkat derajat manusia. Belum pengalaman pedot dengan sopir. Pun sarep rong tahu. Orang mau ngakon nyupi. Yes. Kok men bojoku kok membuah-buah nyari laundry go tangan rapopo. Sing penting entuk. Sarep rong tahu, sarep rong. Tak rungok kesek rapopo. Saya ketemu yang punya kos-kosan, ingin bangun kos-kosan utang BRI. Dengan perhitungan nanti ketika masuk bisa segera ada angsuran. Alah wis dadi. Malah kok jur apa kuliah dengan online. Wis kosong. Ya, guru TK juga sama nih, guru TK. Yang dimana TK tidak menjadi syarat masuk SD kan bukan syarat. Wis todong metu dewe-dewe bocah. Keluar masih masuk, dia apa? Dia enggak melanjutkan TK. Sedih. Tapi meskipun sedih itu senang mudah gembiranya guru TK. Kenapa? Dia sering nyanyi kan? Kurang apa susah, kurang apa susah, susah itu tak ada gunanya. Lah gitu kan? Tuh begitu. Tuh loh kan? Ketemu bakul sayuran di pasar Bulangan. Ini saya ada satu yang komentarnya positif dengan COVID ada ya. Simba, pripun buat dagangan? Ayo alhamdulillah kalau malah samploe COVID malah laris dagangan. Loh, adol apa nggih, Pak? Empon. Nggih pangestunipun tak sampai COVID malah laris mulut donganipun Ustaz mawon. Mugi-mugi COVID rada suwi. Itu saya ngisi pengajian bulan Maret tahun 2020. Awal COVID saya masih ada pengajian waktu itu. Saya ulangi kemarin 1 bulan yang lalu di pasar Bulangan saya ketemu lagi sama orangnya. Diloknya mengguyang-guyung. Itu begitu. Ya. Loh, Ustaz juga sama nasibnya, jangan dikira. Mandek ya yuyu. Nah, Ramadan 1 bulan saja sudah tirik bahasanya. Wah iya, yang pupuk kaltim minta maunya 4 hari Ustaz di pupuk kaltim. Siap maunya. Di mana Palembang juga minta, yang Jogja sudah maunya full. Wah, bar COVID kabeh kita. Mohon maaf karena kondisi maka dibatalkan dengan waktu yang tidak jelas kapan akan dimulai lagi. Setiap yang telepon maka ada yang telepon belum ngomong, wis tok jawab duluan. Aku wis ngerti maksudmu. Nek ternyata membatalke pengajian tahun 2020. Sampai istri saya sih Mama Suryanti waktu itu bukan kaget tuh biasanya metu buka di luar. Nah, sakuran yang terus kan. Mbok metu to ya. Ah metu ning endi? Nah iya kan? Hampir tuh setiap hari di luar. Bahkan yang sahur ya kadang-kadang kalau sahur banyak di rumahnya. Kalau buka di luar kemarin 30 hari di rumah terus. Kalau Ramadan 2021 sudah hampir setiap hari saya keluar, sudah mulai buka bersama, nusul Quran dan lain sebagainya.
Itu seperti itu bagian-bagian komentar. Jadi kalau sandaran kita pada Allah, insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan juga rezeki yang tidak pernah diduga-duga. Yang bahasa Jogjanya dilalang. Itu kersane Gusti Allah ada saja itu, ada saja. Mengapa ini dibangun biar kita tidak mudah ngeklek, tidak mudah berkecil hati, tidak mudah berputus asa. Nih hebatnya orang Indonesia kenapa? Karena keyakinannya. Yang saya di Jepang 30.000 orang setiap tahun itu mati bunuh diri. Karena apa? Karena keyakinannya sangat rapuh. Saya pernah belajar di sana tahun 2011. Juga selama 11 hari di sana ya, sesuai dengan tahunnya waktu itu. Hanya belajar karakternya orang Jepang saja. Saya tidak belajar keyakinan, karakternya saja. Memang disiplinnya luar biasa. Tapi ketika dia gagal, dia tidak akan bisa bersandar pada siapapun. Hanya kematian yang mudah menjadi jalan keluarnya. Ini mau pandemi kan seperti itu, tetap. Nah itu tadi. Ya tuh, karena iso terima itu penting. Itu seperti ini anak saya dari lulus kemarin S1 plus tambah perpajakan daftar belum ada yang terima. Saya bilang boleh yang namanya orang itu butuh proses. Ini zaman sekarang situs begini. Ayahmu itu tahun 95 itu ya kan? Itu dari mulai kuli angkat-angkat barang itu saya pernah di mana di gudang busana muslim Alfa waktu itu. Wah, satu gudang yang laki cuma saya. Boleh panggil saya orang tatakan Saijan angkat barang, Saijan angkat barang, Saijan angkat barang. Jadi saya tidak bisa tinggi sampai sekarang. Berat beban saya. Ada perubahan ketika yang punya itu Budia Sumina Garwonya Pak Heri Sudianto datang ke gudang waktu itu. Dia juga orang Cilacap aslinya. Jadi jalan Kampung Laut kalau nggak salah, beli di sana. Datang dulu. Ya, ini kok cuma laki sendiri? Ini siapa namanya? Saijan Bu. Alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Waktu belum ada UIN. Iya. Tolong Mas Saijan. Besok satu gudang ini ada orang 20-an. Mas Saijan ngisi kultum. Senti kodamu. Saya isi kultum begitu. Setelah diisi kultum, nggak ada yang berani. Saijan angkat. Saijan dong. Ustadz Saijan. Ya, angkat barang. Lah memang tupoksi saya angkat barang kok. Ya toh. Saya itu harus komitmen kerja dimanapun. Saya tidak melihat pendidikan saya. Yang saya itu di bagian gudang, saya siap bagian gudang. Hanya pas waktu itu dapat jadwal untuk kultum. Sampai di tokonya juga toko Alfa juga saya kultum bisa menjelang buka puasa. Ini artinya Pak, dinamika hidup seperti itu. Hanya bersandar sama yang di atas itulah kita bisa mencapai kesuksesan yang hakiki. Apa aja itu? Yang pertama. Yang kedua apa? Tanda orang-orang yang aman wa taqau. Orang-orang itu selalu bisa menjaga kewajibannya terhadap Sang Khalik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban utama? Ya sholat. Sholat kok jam 09.00. Aku niku nanggung. Pasti kata cinta nelan delok ki yo. Aku dadi ora critane. Rak yo masa kayak Elsa kok main makan tunggu. Dek Nino sikapnya begitu. Jadi masih banyak kewajiban pada Sang Khalik. Itu diabaikan. Bahkan dunia menjadi prioritas pertama, kemudian baru yang kedua itu Allah. Saya berikan contoh. Pas malam Kamis itu kan, malam Kamis mungkin 2-3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu itu kan final Piala AFF. Ya kan? Indonesia lawan Wah, hafal itu Thailand. Oh ya,
Wah, saya kaget, saya punya jadwal di kota. Ustaz, pengajian besok malam Kamis mau ditunda saja. Loh, kenapa ditunda? Ini harapan jamaah. Maksudnya ya sudah, nggak apa-apa. Saya juga monggo saja, nggak ada masalah. Tapi setelah kalah tim Indonesia, tuh kecewa. Nek ngerti kalah 4-0, rasi detok batal ke ngajine. Malam Ahad juga sama, leg yang kedua. Saya ngisi di Noyongkutan berapa? Itu juga sampai setengah 9 belum ada yang datang. Jadi kita untuk evaluasi diri kita. Jangan sampai panggilan yang maha pemanggil kemudian kita abaikan. Dan kita belajar karakter dari situ. Sholat coba. As-sholatu ala waktiha. Dari sholat itu disiplin waktu. Karakter kita ya disiplin itu. Ya. Ketika kita sebagai pengajar, sebagai bagian admin, bagian keuangan, apapun itu, belajar dari sholat disiplin. Di dalam disiplin apa? Ada kejujuran. Kalau bagian keuangan itu godanya gede. Mas. Nggak usah nangis. Loh, goda besar bukan berarti mesti dia tergoda, belum tentu. Tergantung orangnya. Saya pernah punya staf di SD Muhammadiyah sampai waktu itu saya berikan tugas untuk menerima pendaftaran ekstrakurikuler. Dia lipat 34 juta waktu itu. Wah, ketika saya tagih begitu berkelit. Saya punya sumur. Kalau Anda itu berkelit, saya mudah saja. Ingin masuk penjara atau ingin bagaimana? Ini baik, saya teleponkan saja. Saya telepon polisi gampang aja. Usah jamaah saya banyak polisi kok. Ya toh. Telepon Polsek Gondokusuman. Bel aja sudah langsung. Oh iya Mas Jan, siap Mas Jan. Sekaligus saya minta jadwal pengajian. Malah main tuh loro toh. Untuk jadwal pengajian itu apa kan lumayan kan? Bati. Langsung waktu itu iya untuk kembalikan. Anda mengembalikan, tapi Anda juga keluar dari SD Muhammadiyah sampai. Saya nggak mau kalau kemudian ternyata mempermainkan kita di lembaga. Ini bagian dari disiplin. Ada satu rumah sakit di Jogja, nggak sebut namanya. Sekarang tidak seramai sebelumnya. Kenapa? Ada ketidakjujuran, ketidakdisiplinan di bagian kasirnya waktu itu. Ada double kwitansi. Kwitansi ke pasien itu ditinggikan, kwitansi untuk arsip direndahkan. Sehingga kalau nggak salah sudah sampai angka 2M waktu itu yang terambil. Ketika disuruh mengembalikan, dia ya sudah habis. Namanya uang dengan cara seperti itu mudah dapatnya, mudah atau cepat juga habisnya. Itu sudah sunatullah, nggak bisa diubah. Ya dia Pak, saya lebih baik masuk penjara Pak. Dia penjara aja. Itu. Sekarang kok Elsa tambah gemuk gitu. Loh, ini kembali belajar dari sholat. Yang kedua belajar dari sholat apa? Karakter apa? Karakter kebersamaan. Ya. Jadi dalam bahasa hadisnya al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang yang beriman satu dengan yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan bagian satu dengan bagian yang lain. Yang saya tadi tidak ada orang yang tidak penting di sini. Semuanya penting, bagian apapun. Dan jangan saya merasa yang paling penting. Kenapa? Semuanya penting. Jadi saya kadang-kadang cuma bagian nyapu, yang nyapu nggak datang, kelabakan gitu. Ya. Saya pernah satpam nggak datang, yo saya nyapu, yo saya ngatur lalu lintas, kumplit, gajinya tetap. Ya. Masa bilang, Anda jangan mudah sakit. Kenapa? Harus senang. Berangkat ke sekolah, berangkat ke kampus, niat ikannya di atas. Melayani umat, insya Allah pun. Yang saya malam Kamis kemarin, sore ada tamu dari Ambon. Saya pernah ngisi pengajian di Maso itu kan dari Ambon
pakai mobil 1 jam sampai pelabuhannya nyebrangnya 2,5 jam, yang paling cepat. Saya muliakan di Sate Jos. You know Sate Jos? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi makan boyor atau peningkatan sikit. Mau sambil goreng teri terus. Saya bilang banyak masih. Menduan tuh kadang-kadang ora apa-apa. Ya. Setelah itu saya tegur, main bulu tangkis sampai jam berapa? Sampai jam 00.15 ternyata nggak terasa, main 3 set. Mestinya untuk berat. Ya pulang, mama sudah tidur, mama Suryanti. Tapi mama sudah tahu kewajiban kalau saya pulang malam apa? Mesti merebuskan air sama serai. Ayah pulang, oh mama. Ayo manggil ya mesai sama bojone kok. Simbok bahasanya jenengan simbok Biyung. Ayah mandi ya? Ya mandi toh, Ma. Ayah sama mama bisa air ya? Iya, Ma, terima kasih. Waduh, syukur. Tapi yang biasa jangan di kantor aja. Tapi dibuat senang itu penting. Nih, saya ditunggu orang banyak, saya melayani orang banyak, saya harus sehat. Berangkat rumah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dibaca. Kita diajari Bismillah sudah ku ucapkan bila aku mulai kerjakan setiap amal dan perbuatan itulah gaya Nabi ajarkan. Begitu diajari. Gimana Mbak Yu? Jamannya harus dipilih. Kita lanjut. Jadi kebersamaan, sesuatu yang dilakukan bersama tidak sulit. Sendiri wah sulit. Maka saya pernah menjadi yuri kepala staf berprestasi tingkat nasional dan juga tingkat DIY. Ada sekolah hebat di Jogja, nggak bisa masuk. Saya lihat apa? Karena tidak ada kebersamaan tim. Bahwa ini lomba mau dikerjakan dewe, membutuhkan modal bakal juara. Coba datang ada bagaimana? Tinggal 2 hari kita belum siap itu bagaimana? Saya sampai datangi sekolahnya. Karena saya pendamping di kota atau saya di provinsi, ya jelas ini kalah karena nggak siap. Ya kalau dengan tim, alhamdulillah. Ya, hampir semua kepala SD Muhammadiyah sampai saya, Pak Agung, Pak Sofyan, juara 1 semua tingkat nasional. Ya, karena apa? Kebersamaan, bukan hebatnya saya, karena hebatnya kebersamaan. Sehingga sesuatu yang berat itu menjadi mudah. Bahkan penelitian belum lama itu menjadi predikat terbaik tingkat internasional lomba pantun. Ya, karena wajah kepala sekolahnya sudah lucu duluan katanya. Nggak sempat kita tampil di hadapan BPIP waktu itu Bu Megawati, Pak Yudi Latif, Pak Tri Sutrisno, itu, Pak Mahfud MD dan lain sebagainya. Anak kami tampil di Istora Senayan Jakarta. Hanya 2 SD se-Indonesia dipanggil, SD Nitian sama MI Syarif Hidayatullah Jakarta. SD Nitian karena pantomimnya sampai dunia, kemudian untuk MI Syarif Hidayatullah karena robotiknya sampai dunia. Ya itu kan seperti itu. Ini bagian-bagian dinamika. Kemudian yang ketiga, mengapa kita berangkat dari sholat? Karena sholat mengajari kita fokus. Khusyuk itu fokus. Jadi kalau kerja kita yang fokus betul melayani kepada yang perlu kita layani. Ya kalau kita nggak fokus ya, ya mohon maaf saja. Ini balas tuh calon saya kok agak mirip Cici Tegal. Agak mirip mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun. Belum pernah tahu. Nanti dicari. Cici Tegal.
Yang ketiga, orang yang aman wa taqwa itu orang yang apa? Orang yang senang berbagi, sehingga hidupnya selalu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bisa berbagi kepada orang lain. Ya, berbagi jangan selalu diterjemahkan dengan uang. Ya, bisa berbagi waktu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini bagian-bagian berbagi. Lebih lagi berbagi untuk harta. Ingat, harta kita bukanlah milik kita. Seketika Allah bisa mengambil dengan cara-caranya Allah, dengan kuasanya Allah. Ternyata ada gempa bumi. Berapa rumah kemudian porak-porandan hancur. Sing hebat, iki ora kaget belas iki. Ini ndek ilmu nopo ae. Ora iso kaget lho. Tapi lah ya. Bagaimana tahun 2006 rumah yang begitu megah bahkan belum ditempati kemudian ambruk hancur. Bahkan kampung saya namanya kampung Boto Kenceng. Dadi Boto Kenduk. Malah Boto rubuh. Saya setuju kenapa? Karena yang hancur 98%. Ya, hanya 2%. Tapi rumah saya itu masuk yang 2%. Boten ambruk. Ini pisah ngarburi. Pisah ngarburi. Alhamdulillah masih bisa diperbaiki, disyukur. Ya. Ada rumah yang belum ditempati baru jadi sudah semuanya tiara. Itulah Allah tidak menghendaki. Maka apa? Mali, hartaku. Mana hartamu? Yang pertama dimakan kemudian habis. Banyak orang yang hari-harinya habis untuk kuliner. Ya tak? Bukan tidak boleh, diaturlah waktunya. Masuk seminggu, malam minggu Pak Pong, malam Senin Pak Nyong, malam Selasa Pak Jupai, malam Rebo Mbak Adi, malam Kamis Mbak Mo, malam Jumat Mbak Gito wis, malam itu Pak Jos, kemudian nanti Ronggo, Mbak Rangga, karena Barampung nanti Wantek mudah sehari-hari. Dia sadar kalau kemudian asam auratnya kambuh. Yang standar lah, saya pun juga mana-mana loh, sate 3 porsi lah, nemani dari Ambon nih. Ya sudah, saya 3 porsi, saya 3 porsi ya. Memuliakan tamu ya. Cuma langsung saya bawa bulu tangkis 3 set, nanti langsung dulu jadi keringat gitu lah saya. Kalau enggak saya punya potensi untuk agak tinggi kolesterol karena dulu waktu kecil saya tidak pernah tahu makan makanan yang toyib yang baik untuk kesehatan. Jadi saya biasa mengkonsumsi micin. Moto untung kok telur karena gurih. Ya kan gurih kan? Gurih kadang kalau pagi itu buat nasi goreng sendiri kan pasti SD atau udah sendiri. Wah segala dan mambu, lebong namanya cemplung gitu. Kasih garam, kasih lombok, kasih brambang gitu, tambah micin 3. Terus enak banget gurihnya. Itu mungkin tapi nggak apa-apa, itu bagian dari dinamakan itu. Micin toh untuk lo makan juga enaknya micin gurih tadi. Ya, tapi kita imbangi dengan olahraga nggak ada masalah. Berarti diimbangi dengan olah-olah. Nah kita terus sambil gurih teri gitu. Berbagi. Yang kedua apa? Tadi harta yang dipakai kemudian rusak. Kadang-kadang berlomba masalah fashion, ya pakai baju jelas tapi nggak usah berlebih-lebihan. Sedino ganti ning bapak. Lha saiki iki seragam sekali gue ngisi pengajian. Katon iki tekan mau bengi. Mau ngirim rakyat mau. Lah enggak udah apa-apa saya kan Senin kayak gitu otomatis ikut. Kalau kita bukan orang pegawai tapi kita pakai kayak. Kemudian nanti Selasa, Rebo, Kamis jadi hitam terus bawahnya. Jadi awet cici gue batang gitu. Roda jeblok putih kan gitu. Gitu ya. Baju. Masker aja punya berapa 20
20 warna-warni. Mulane kok kaya bulu-bulu pelaku akhir gitu. Coba iki Mbak Andi kapoke. Maskere coklat. Bulu-bulu pelaku. Nah, itu kan? Yang ketiga yang dikeluarkan di jalan Allah. Kita jangan menunggu harta kita banyak, tidak pernah banyak. Jangan menunggu longgar, tidak pernah longgar. Karena kebutuhan selalu ada di depan mata. Kita lihat keistimewaan orang yang senang berbagi. Mohon maaf, kita belum lama mendengar bahkan melihat di media sosial pasar Korea itu terbakar. Ya kan? Korea. Iya, Korea Selatan terbakar. Jadi waktu itu ada 300 kios yang terbakar, 299 kios. Ada satu yang utuh sama sekali, tidak gosong sama sekali, bahkan dagangannya utuh itu. Namanya Pak Marsono, rumahnya Kedawung Kroya. Usut punya usut apa? Dia ketika berdagang mau pulang dihitung sekaligus modal dan keuntungan. Dan dari keuntungan langsung dikeluarkan 2,5% setiap selesai berdagang. Istimewa, dagangannya tidak ada yang hangus sama sekali. Kita sing wis cetok penghasilannya. Atusan jonggo, eketan jonggo, 2 bulan tetep sing digogo sing 2.000-an. Lagi mau ndi Yesus? Ora ketemu ya tuh banget ya. Wah, ini sana dalam betul ketemu. Emang kuwi cek kuandele setengah senti. Ambune remasok. Biasa gue kering. Orang bersedekah itu orang seperti mancing. Kalau mancing yang kita umpankan besar, maka ikan yang makan besar. Lalu cacing lagi lain. Sebenarnya cicemplungnya, ayo wader sih Pak. Lewat cidul, lewat sepak picek. Lewat kesasar. Nah ini, tapi kalau kita besar-besar itu yang kita dapatkan. Saya sering sampaikan, saya pernah ke dalam cengkeringan. Saya ke sana jenguk salah satu orang tua karyawan saya yang sakit jantung koroner. Nah ngobrol, kita doakan bersama, kemudian Ustaz jangan pulang dulu, apa? Tolong lihat ke belakang deh, gak ada apa? Ada belumbang. Saya disiapkan pancing. Makan apa? Makan pancingnya apa? Saya dikasih bolu kukus. Ya saya kan nggak tahu itu makan ikan. Terpaksa kok ngelok separuh. Ya saya bilang sambil mancing sambil makan bolu kukus itu. Malah Ustaznya makan iwak kulit sih kok jangan gitu. Oke, kalau candal teh. Nggak mungkin cidul makan klolo dan gede banget. Akhirnya apa? Beras sekarang 3 kilo, gramnya 2 kilo. Makan besar, kenapa? Yang kita keluarkan besar. Anak rongnya kau jangan gede ras. Cici tegal, cici tegal. Ya, ini. Lalu yang keempat apa harta itu? Yang keempat yang kita tinggalkan. Boleh kita tinggalkan itu untuk generasi kita. Tapi ingat, bentuk generasi kita yang soleh dan soleha. Jangan sampai harta menjadi fitnah. Akhirnya apa? Keluarga tidak akur gara-gara masalah harta. Tidak mau bertegur sapa gara-gara masalah warisan. Padahal apa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Saya waktu itu dipanggil bapak ibu saya pas mati suka jan Bali we. penting Bali we siki. Saya pulang. Lah ternyata apa? Mau dundung warisan jebule bapak saya. Lah ini sudah sertifikat atas nama Mbak Yumu Tuginem. Karena lahirnya setulugi jam 6. Nah, jadi, lah kan dulu kan kasih nama kan ya begitu Pak. Oh, buru-buru tahu agama belum Pak. Yang penting yang peristiwa apa muncul jadi nama.
Waduh, saja yang kosek. Oh, sing buah-buahan pas ngedem itu ngerti ada kiri numpak jendela. Wah, ini anaknya wedok dikasih nama Kiki Jendelawati. Artinya kiri wedok numpak jendela. Ada tetangga sama si hidup namanya Tunjang Ribut Bariono. Karena lahir munjang-munjang pas ribut-ributin jur ono. Jadi berijab obul nikah langsung babaran. Karena sudah di DP duluan. Namanya Tunjang Ribut Bariono. Ya tergantung artinya bagus juga bagus. Sai lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju Marwah. Jantung jannah artinya surga. Lari-lari menuju surga. Nanti minyak banget ya teman. Nah, yang terjemahan saya tergantung saya. Nah, yang kedua namanya Pariyah. Karena lahirnya bulan Safar. Saijen. Karena lahirnya Barsimbok rampung. Nah, saya wajar. Dan biar kan begitu. Nah, doanya moga-moga Jan besok jadi orang yang pintar mengasah, jadi mengasah guru, mengasah siswa itu, mengasah para kepala sekolah dan saya kedua kepala sekolah sekota, tapi untuk yang Muhammadiyah. Nah, jadi kan seperti itu. Ini doanya Bapak Simbok. Ini Jan sudah sabot sertifikat segala. Pak, terus terang kalau bukan ngajeng-ngajeng warisan, saestu Pak. Kalau pun diwarisi ilmu, kalau sekolah dhewe lho Pak. S1 mau lho, mbak kalau baca waktu gini nih, kelas 5 menikah. Saestu, kelas 5 SD sudah menikah. Dia nggak punya namanya ijazah SD nggak punya. Anaknya 6, cucunya sudah 8. Belum lama meninggal, bukan karena COVID tapi karena cuci darah. Kakak saya yang cer itu hanya D1. Saya S1 ya gitu. Saya bilang pun matur nuwun Pak, mboten sah saya jan niku dipun penggali masalah kemarin teng Jogja mun cukup. Wong ibarat Pak Wong niku senek ra tau tuku. Pak Wong bar isi pengajian berarti nggowo Pak biasa. Kumpul ki Pak. Lek jatahmu ra apa-apa Ras. Iya mau biasa. Lah gitu. Lah, kula mboten ngajeng-ngajeng Pak. Lah jan sertifikat wis kadung jenengan ku jadul kepejan. Pun Pak nyempakaken saya itu Pak nek mun jeneng kula dulu. Nika mboten sampun rubah mandi. Enggak ngarai mana proses kedaluan. Sampai sekarang saya juga nggak tahu sawah saya yang mana, ladang saya juga nggak tahu. Yang penting kakak yang ngerjakan, hasil silakan dipek untuk ponakan-ponakan. Ning yo Mbak Yu pangerten sini aku nek pas mulai nggo mobil kaya njaluk tulung yo ora ketang sekintal beras yo dulu. Insyaallah adimu yo ora ketang sulan pisan kok mulai. Gede-gede. Cici. Sudah pengajian dan tidak mulia. 2 lagi selesai, setengah 3 jam selesai. Ibu bapak yang kami hormati. Lalu orang-orang yang amanu wa taqwa, orang yang seperti apa? Orang yang bisa mengendalikan diri, tidak mengedepankan amarah, tapi membiasakan budaya saling wal'afina anin nas, saling maaf-memaafkan. Mohon maaf, yang namanya melayani orang banyak. Ya entah itu mahasiswa, entah saya itu orang tua itu. Yang tidak puas dengan layanan juga tidak sedikit. Yang marah-marah juga tidak sedikit. Kalau kita kemudian ikut marah, tidak bisa mengendalikan, akan rusak semuanya. Ya. Ketika begitu sih pandemi begini, Nita itu paling berani masuk. Dari awal ada namanya program guru kunjung, program masuk pokoknya. Ben itu. Lah kok ben? Aneh ora do bayar ya kita. Ora do bayar sampai gaji guru-guru 100% masuk. Orang apa ya, orang mlebu kabeh. Nek pengen gajian mlebu. Makanya saya juga enggak pernah namanya libur karena memberikan layanan. Itu pun masih ngacat ya apa. Terus ngacat. Mau dadak masuk itu pilihan. Ibu enggak masuk mboten apa-apa.
silakan berisi ada format. Kan jelas, mau yang mau masuk monggo, yang tidak juga monggo. Jangan tuku-tuku. Pokoknya boleh mampu jangan tidak ada apa ngendiko sing kali karo teng apik-apik. Lho kan Dani. Bu, nek jenengan mboten mriki, lho saya gitu. Mboten rame. Lho jenengan sen mriki. Lho dikana lain jenengan rame niku lho. Oh ngaten to? Nggih, karena mboten usah atau sama niku. Sampai kemudian bagaimana komunikasi. Dan ke depan kan mohon maaf. Makanya apa? Orang Jawa sudah terbudaya betul, misalnya. Belum ngendika mon sudah ngendika ngono. Mbok menawi mangke ingkang kula aturaken wonten kalepatanipun lho. Urung ngendika njaluk nyapura lho. Setelah juga minta maaf, ini kan udah luar biasa. Nah, semoga tidak hanya di lisan saja, tapi juga di perbuatan. Kayak orang Jepang itu, wah, hai nyapura. Nah, aja lho. Lho, dia Jepang lho. Ya, petang ya, dia masak. Dan tidak membiasakan dendam sama orang lain. Ya, karena ada tipikal yang kemudian dia pendendam, ada yang begitu. Ada yang sudah rampung disampung gitu. Kita jadikan rampung yofis gitu. Jangan sampai kita pendendam. Orang dendam itu tidak pernah mendapatkan yang namanya ketentraman hidup. Jadi saya itu pernah diwone-wone Pak. Muar dadi opo jan, telek aja. Berharap nama pejabat tertentu. Waktu itu saya masih kuliah. Gara-gara saya khotbah itu dia tersinggung. Bahwa saya khotbah itu sudah saya rencanakan. Siapa yang hadir ya itu khotbah saya. Dia tersinggung waktu itu. Wah, karena dia orang kaya, saya itu orang biasa. Wah, menjadikan luar biasa. Tapi apa kemudian saya bawa tersal seperti itu? Pada saatnya ternyata dia sama-sama masih lagi jantung loh kayak ponakanmu. Walau bukan saudara saya tapi dia bilang kayak ponakanmu mbok di bawa neng ngitian kan ngulang nanti. Saya bawa dari semua ini kan sampai sekarang. Kalau saya dendam kan ngopo ki ben aku kok dadak melu aku rasakan gitu. Janganlah kemudian kita melihat yang sudah tenang dulu. Terakhir pas banget. Cepet ya piye? Sudah Pasal. ini yang terlalu sering undang itu Pak Los kebetulan di UGM. Tapi virtual udah 5 kali selama pandemi sudah. Kalau virtual nggak senang itu Untuk kopi. lah. Dari ini kadang orang bayang-bayang yang gue gambar gitu. Ono sing kanggo aduk barang. Yes. Berhasil. Jarang sekali virtual, sekarang udah mulai menggeliat lah ya, termasuk di Budi Musa ya Bu ya. Gambar aja satu 2 kali isi Musa itu Muhammadiyah Sapen ya. Alumni Muhammadiyah Sapen masih kumpul-kumpul, Pak saya datang ke sini, yes, ke sana yes lah. Kita senang-senang aja. Saya ngalami bareng dulu, loro-loro bahasanya di SD Muhammadiyah Sapen. Lalu sekarang penelitian ya masih keluarga. Nah, pada diundang ibu ya tadi, yang penting selfie-nya. Respotnya. Nanti jadi ikut foto enggak? Ini golongan mutungan gitu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang amanu wattaqu ketika dia itu berbuat salah, segera kemudian ingat kepada Allah. Jangan yang namanya taubat ditunda-tunda. Jikalau kemudian mau datang belum taubat, kita akan menjadi betul-betul menyesal. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berat. Waktu diwentok. Dan ketika kita sudah bertaubat, janganlah kita mengulangi kesalahan yang sama. Maka orang Islam, orang mukmin pantang masuk ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Maksudnya melakukan kesalahan yang sama. Yang sudah ya sudah, tidak apa-apa. Wajar punya kesalahan. Al-insan mahal khata wa nisyan.
manusia tempatnya salah dan lupa. Wajar. Ini nggak lupa terus jadi tidak wajar, bahkan bisa kurang ajar. Selalu. Telur. Kayak siapa yang lagi sini orang Sarawak orang. Wong wis materi sapal ora kok. Ngopi dhisik lagi ndonga. Ben rada lancar suarane. Wis rada adem banget ya. Istiwane kesak kono iki. Monggo pedan banget. Monggo saran-saran dadi nyuwun dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.